menanggapi cara-cara yang ditempuh oleh Jokowi dalam menghandle dugaan ijazahnya palsu. Ini cukup menggelitik pikiran saya. Jokowi menempuh jalan yang gampang dibuat sulit, yang sederhana dibuat berbelit-belit. Kemudian menggerakkan para pendukungnya, buzzer-buzzernya, ya, bahkan preman, tidak malu-malu dia gunakan. Ini jelas bukan langkah, bukan sikap, bukan perilaku Pancasilais. Pancasila itu unsurnya yang utama adalah bertuhan, mencintai perdamaian, dan demokrasi. Kalau jalan demokrasi perdamaian ditempuh, tidak akan Jokowi menempuh hal yang berbelit-belit, yang rumit, yang ruwet. Gampang dia lakukan, panggil, ajak musyawarah mufakat, tunjukkan, ini loh ijazah, ini loh skripsiku. Selesai. Tapi kenapa? Menempuh jalan yang sedemikian ruwet berbelit dan memperalat hukum. Ya. Ini jelas filosofi lain, bukan filosofi Pancasila. Saya katakan ini filosofi dialektika materialisme historis, dialektika marxisme, leninisme, komunisme. Ciri-cirinya adalah satu. Ateis. Dua, menyukai kekerasan. Yang ketiga, pertentangan kelas, kontradiksi, antagonistis. Ya. Ateis. Gampang sekali berbohong, dusta, nipu, kongpik, dan jipak. Yang itu semua bukan ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Kemudian sumpah jabatan. Sumpah presiden. Dia bersumpah demi Allah di kitab suci, menjalankan pemerintahan seadil-adilnya, tapi dia cawe-cawe pilpres. Dia campur tangan pilpres, menyalahgunakan kekuasaannya, sedemikian rupa menggerakkan ASN, menggerakkan partai coklat, menggerakkan bansos, uang sekian besarnya untuk memenangkan anaknya jadi wakil presiden. Kemudian kekerasan. Tanda-tanda kekerasan dia memelihara pendukung-pendukung berani mati. Demikian banyaknya buzzer-buzzer, ya. Dengan nama-nama yang mengerikan, ada pakai nama alap-alap dan sebagainya. Padahal ini sudah di luar konteks kontestasi pilpres. Pantes kalau sedang kontestasi, ya, kampanye untuk pilpres, ada pendukung-pendukung. Setelah jadi presiden itu tetap dipelihara pendukung-pendukung itu, ya. Padahal konstitusi sudah memberikan seluruh warga negara Indonesia mendukung pemerintahan Presiden Jokowi. Coba, apa maksudnya dia memelihara pendukung-pendukung itu? Ya, ini tendensi kekerasan manakala diperlukan untuk menghadapi kritik-kritik terhadap dirinya, terhadap diktator Jokowi. Yang bergerak adalah para pendukung, para pusher, ya, para preman. Dan maaf, ya, aparat penegak hukum yang menjadi kaki tangannya, ini sesuai dengan filosofinya Karl Marx, hukum adalah alat bagi kekuasaan untuk menindas. Ya. Jadi hukum untuk menindas. Kritik ditindas. Menulis buku ditindas. Orang menulis buku mestinya ditandingi dengan tulisan buku pula. Tapi tidak. Tangkap, penjara. Nah ini teman-teman yang barusan apa ini, kita lihat itu di medsos. Wah, ditakut-takuti. Sebentar lagi dipanggil di penjara. Respons Anipar, Roy Suryo, Dr. Tifa. Nah, ini bukan cara-cara Pancasilais Jokowi. Gaduh yang mulai tahun berapa? Ya orang-orang ini yang bikin gaduh. Saya nonton sih, ijazah yang palsu.
Saya di Jadi pusat pahlawan timur, Bang. kesiangan semuanya ini. Iya, saya cuma bisa nonton berita. Cuma yang Ini timur saya mau dulu jawab saja. ini ya. Nggak ada orang lain. Saya mau jawab si Ali Karim ya. Si Ali Karim saya mau menjawab kamu. Sekali lagi saya tegaskan, kamu adalah ante asing. Ali Karim adalah ante asing yang menggunakan KTP Indonesia yang tinggal di Indonesia. Ya, jadi Ali Karim, kalau kamu ini numpang di negara Indonesia dan tidak meminati pemimpin Indonesia, silakan angkat kaki dari Indonesia. Untuk Ali Karim, Betul itu. Suruh keluar aja. begini teman-teman, saya beserta teman-teman saya sekarang ada melawan rakyat Indonesia yang berada di negara Malaysia, yang mereka ini sangat benci dengan pemerintahan Indonesia, sampai menghina negara kita loh. Kami sedang melawan loh sama mereka ini. Kalau kalian tahu itu nama akun jantung pisang itu, wah parah loh itu. Inilah kayak si Ali Karim. Sekali lagi pengumuman untuk Ali Karim yang sedang memakai KTP Indonesia, ya, tetapi sebenarnya anti asing, silahkan keluar dari Indonesia. Kami tidak memerlukan sampah di Indonesia. Sama mereka ini teman-teman tidak perlu diedukasi lagi teman-teman. Langsung dihajar aja. Sepakat. Kita sudah kasih edukasi, tidak paham, dikasih bukti, tidak mau, kasih akta, semua tidak bisa, dihantam aja. Mereka ini anti asing, migran-migran ini yang memakai KTP Indonesia. Sudah paham bahasa Indonesia, sudah dapat KTP, tidak tahu diri. Karena asli pribumi Indonesia pasti, sebagaimanapun Indonesia tidak pernah benci dengan pemerintahnya, tidak akan pernah. Ini mereka ini orang-orang migran yang sudah pandai bahasa Indonesia, yang pakai KTP ini. Berkembang biak kamu di negara kami, kamu ya. Keturunan. Dulu tidak ada seperti ini Indonesia, parah. Harus bisa. Badan atas kan. Oh, badan atas. Telanjangin aja orang kayak gini teman-teman, telanjangin aja orang kayak gini, jangan. Sudah cukup-cukup Anda bertopeng di balik KTP. Sudah cukup-cukup Anda bertopeng di balik karena Anda pintar bahasa Indonesia. Kalau diselidiki keturunan Anda nanti, Anda itu keturunan migran Anda nanti. Sudah capek dengan Anda semua ya. Kalau sudah mendapat KTP Indonesia, Anda tidak bisa mencintai Indonesia, setidaknya jangan mengganggu kami untuk berkembang. Tolong jangan ganggu kami untuk berkembang ya. Kan kalau masuk kan. Tidak semua ya teman-teman, tidak semua juga migran-migran seperti itu. Tidak semua, ada juga yang mencintai. Tapi kebanyakan. Ya, saya kira begini. Ya, orang-orang itu kan orang-orang yang pembenci dia. Dia sudah hati yang beku. Betul. Hati yang beku, tidak menyadari bahwa dia di mana. Tahu Jokowi seperti apa. Tapi saya juga sudah ikut merasakan hasil pembangunan. Tapi orang-orang yang musuh-musuh politiknya ini kan orang-orang yang otak-otak botol semua ini. Apa sih? Ini kan rakyat dibikin gaduh, dibuat framing ke sana kemari. Benar. Halo, assalamualaikum. Memecahkan. Iya, justru Ini oknum-oknum ini ya Mas, memecahkan suku. Oknum-oknum ini memecahkan suku, memecahkan antar agama, memecah belah ini. saya nggak suka membangun kebohongan mengatasnamakan rakyat Indonesia. berulang-ulang. Jadi orang-orang yang enggak itu percaya, dan itu gerombolan HTI semua, itu HTI, FPI, dan Setuju. itu desain Yaman. Setuju. Desainnya Yaman. Pembangunan era Jokowi itu luar biasa loh. Seluruh masyarakat Indonesia mengakui itu, tetapi kelompok-kelompok mereka itu membenci. Mereka tidak mengakui Bang, tetapi menikmati. Mereka Itu yang tapi benar. mereka membangun, dan parahnya mereka membangun narasi sehingga masyarakat membenci pemerintah, institusi, itu melemahkan dan itu berbahaya. Hati-hati, polisi dikatakan begini dan lain sebagainya.
itu mereka melemahkan. Jadi kita jangan sampai percaya sama orang-orang ini. Iya, Dan dan kalau pernah juga saya dengar narasi mereka ini merubah sejarah loh bang. memang Bisa-bisa benar. mengatakan kemerdekaan Indonesia itu dideklarasikan bukan, aduh udahlah. Coba orang ini ya, coba Indonesia orang harus ini sadar ya. masih nutut ke zaman Sejak Belanda, mungkin dia ditembak duluan ini oleh bangsa sejak zaman kemerdekaan, mereka kan nggak mau tuh Indonesia lepas dari penjajah ya Belanda. Mereka tuh kan disiapkan Belanda untuk apa memecah belah dan salah satunya masuk melalui agama. Dengan agama orang mudah didoktrin. Nah akhirnya berlangsunglah sampai saat ini. Indonesia itu nggak pernah dibikin aman sama mereka. Iya, benar bang. Ini kan Iya, sosok pinter, sosok tahu, sosok mengerti. iya. Dan mereka itu ngotot Pak, walaupun apa yang dikatakan tidak sesuai, tapi mereka pintar memutar balik kata. Jadi Iya, banyak benar orang bang. yang terjebak dan percaya. Benar bang. Makanya Bahkan orang-orang lima ini kan pikiran botol semua orang-orang lima ini. dan sayangnya banyak pengikut yang yang percaya. Kasihan banget. Indonesia mau dijadikan apa? Presiden aja digituin. Orang mau jadi presiden itu verifikasinya luar biasa loh. Dari wali kota masuk saja berkasnya. Kalau lawan politik, kandidat yang lain tahu dari awal, enggak mungkin Pak Jokowi sampai sejauh ini jadi presiden. Benar nggak? Sudah jadi presiden baru dipersoalkan. Itu kan apa? Narasi-narasi yang dibangun setelah HTI dan FPI itu dibubarkan. Mereka getol banget untuk merusak. Yang paling parahnya bang, untuk pembenci-pembenci ini ya, sudah mereka ini udah kalah berkali-kali, oke? Dari segi apapun mereka ini berstatement kalah berkali-kali. Sampai mereka ini nggak merasakan ya, alam semesta itu udah menampar mereka loh. Nah, Enggak juga sadar-sadar. Kenapa saya bilang alam semesta menampar mereka? Karena Pak Jokowi itu nggak berbuat apa-apa, mereka sendiri sudah tersakiti dan jatuh sendiri. Hanya diam aja loh Pak Jokowi, mereka udah terjatuh sendiri. Itu namanya alam semesta yang nampar mereka. iya benar. Masih nggak sadar juga. Harus Ya, gimana mudah-mudahan ini? cepat sadar nih kak. Orang lima ini mudah-mudahan cepat sadar. Ya sadarnya mungkin sadarnya kalau tidur di hotel berdium. Enggak, aku lagi paling gemes nengok si Amin Rais ini, wong tua yang satu ini. Gemes aku lihat mulutnya. Mulutnya paling ngeri kalau berbicara. Itu. Ibaratkan itu orang-orang yang lima ini ibaratkan sudah jam 4 sebenarnya harus mengerti gitu loh. Udah linglung, udah amnesia. Orang-orang yang orang lima ini kan sudah jam 4 lah. Yang saya sesali gini loh, kenapa media-media semacam TV nasional itu memberi ruang kepada orang-orang ini? Karena gini bang, saya jawab. Indonesia berkembang, musuhnya bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri. Luar. Banyak musuhnya yang tidak mau Indonesia berkembang, baik itu dari luar negeri, negara-negara asing. Makanya mereka itu mendukung. Makanya itu dikatakan mereka ini anti asing, mendukung musuh-musuh Indonesia yang di luar negeri. Dan mereka inilah anti asingnya. Untuk akun E sama W, saya mau katakan kepada Anda panas, saya puas. Bertobatlah. Anda sebagai Sekali lagi saya katakan, Anda panas, saya puas. Mungkin suruh naik kak, yang Makan pembenci Jokowi suruh naik kak. Nggak bisa mereka ini diajak berdiskusi Bang Rijal. Bang Abdurrahman, Anda ini kan Muslim ya. Coba berpikir yang rasional ya. Tidak semua orang yang mendukung Jokowi. Kak turun dulu kak. Orang yang makan Masih bansos. menyelesaikan kerjaan kak. Ya. Oke, Jal, makasih. Abdurrahman, Semoga lu di orang Komal ini HTI ya? selalu FPI ya. selalu Jika lu jadi orang HTI dan FPI, sukses. maka yang tertanam dalam diri adalah kebencian, ya. Maka segera move on, berhenti ikuti ajaran begitu. Doktrin sesat, membenci negara, membenci institusi negara, itu namanya pemberontak. Iya betul, pemberontak. Ini untuk Kalian Abdurrahman ini memberontak. Bang.
Bang Abdurrahman, saya mau katakan kepada Anda, contoh nih, jika teman-teman kita yang lain dapat bansos, kenapa Anda iri? Kenapa Anda iri ketika teman-teman yang dapat badan susah dapat bansos? Seharusnya kita mendukung itu. Maksudnya kemana uangnya? Ke pemimpin-pemimpin besar gitu, baru oke. Kenapa ketika bansos dikasih kepada rakyat-rakyat kecil Anda keberatan? Maksudnya orang-orang kaya, pemimpin-pemimpin yang dapat bantuan. Mereka bangun framing itu seolah-olah bahwa mereka, padahal mereka antri di depan. Dan itu tugas negara untuk mensejahterakan masyarakat. Kenapa Anda protes? Kan tolol. Mereka itu membangun narasi sesat hanya untuk menyalahkan pemerintah, menyalahkan rakyat. Dan itu cara-cara komunis. Dan didikan komunis itu Yaman, ya, hati-hati kita. Jangan sampai terpecah belah gara-gara itu. Mereka mau memusnahkan rakyat pribumi dengan cara membangun pemberontakan. Begitu ada pemberontakan, ada pecah perang, mereka kabur. Yang terbantai siapa? Pribumi. Makanya jangan goblok jadi orang, ya. Ini saya tegas karena saya sebagai anak bangsa yang lahir dan besar di sini. Kita semua sebagai anak bangsa. Pak George, Yo, narasi Anda begitu. memang benar, Pak. Anda benar sekali itu narasinya. Jangan begitu. Benar. Kita lahir dan besar makan di bumi Indonesia. Masa kita mau berkhianat sama Indonesia? Masa kita mau berkhianat sama Indonesia? Ya, ini Kamu belajar di sama atas didikan tapi dia Yaman. typing. Yang dari zaman kemerdekaan, perjuangan kemerdekaan, mereka itu selalu memecah belah. Nah, sampai saat ini kalian yang sudah merdeka masih mau adu domba. Mereka bangun sekte-sekte HTI, FPI. Itu untuk apa? Mengelompokkan diri. Untuk apa? Seru benar bahasanya. Memberontak terhadap negara. Pak George,